Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Pada video kali ini kita akan buat OTP atau one time password di sistem kita. Jadi OTP itu umumnya digunain untuk login atau untuk verifikasi nomor handphone ya, valid atau enggak gitu. Jadi di sistem kita ini akan verifikasi kode yang dimasukkan oleh user, yang dimana kode itu diterima melalui SMS tadi gitu kan. Nah, jadi teknisnya saat si user memasukkan nomor telepon, asal di sini ya, asal gitu ya. Nah, di sini saat si user melakukan action, misalkan di sini continue ya. Nah, di sini sistem akan mengirimkan sebuah SMS yang berisikan kode. Umumnya kode OTP itu umurnya nggak panjang ya, pendek ya, kayak ayam gitu lah, pendek. Bisa antara 1 menit atau bahkan ada yang cuman berapa detik ya, 30 detik gitu ya. Nah, itu kode yang diterima oleh SMS itu nanti si sistem kan store nih kodenya ya. Di store, kemudian pada saat si user itu masukin kode ini, nah sistem akan ngecek nih kode ini valid atau enggak, bener atau enggak dulu deh ya. Kemudian expired atau enggak gitu. Jadi kalau memang nomor si istilahnya kode OTP yang dimasukin oleh customer ini cocok dengan apa yang sistem store ini kodenya, nah, maka sistem akan memberikan informasi apakah kode OTP itu cocok atau enggak. Nah, misalkan di sini gua masukin kode yang salah. Nah, di sini sistem akan memberikan informasi kalau kodenya itu invalid ya, atau nggak berlaku. Di sini kan di kodenya sementara ini kita set kode OTP-nya ini statis ya, dengan angka yang statis 123456. Nah, ini kita store di dalam sistem. Nah, kemudian sistem akan verifikasi kode ini. Jadi kalau memang si kode OTP ini valid, benar dan masih berlaku, maka sistem akan memberikan akses kepada user tersebut ke dalam sistem kita. Atau kalau dalam tahap registrasi, setelah masukin kode OTP, masuk ke halaman yang namanya ngisi data gitu ya istilahnya. Nah, kalau ini asumsinya user udah punya data, kemudian dia mau login, dimasukin kode OTP, nah karena benar, maka user berhasil login ke halaman dashboardnya. Jadi kurang lebih yang kita buat kayak gitu. Oke teman-teman, kalau yang baru pertama nonton video ini, jadi ada baiknya gue saranin teman-teman nonton dari awal aja biar bisa ngikutin ini. Karena video ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya ya, di project pembuatan aplikasi Android ini. Aplikasi yang mirip Grab lah ya kita namainnya. Oke, jadi sekarang teman-teman buka aja terminalnya, kemudian masuk ke directory project ya. Kemudian kita running di emulatornya npx react native run android. Oke, tunggu sampai selesai. Jadi kan kita ceritanya mau buat OTP ya. Sini ada perlu penyesuaian yang harus kita lakuin. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, udah. Nah, di sini kan yang pertama ditampilin itu langsung ke dashboard ya. Berarti nanti kan kita asumsinya kalau si user itu belum login, berarti dia harus login dulu. Loginnya itu kan masukin nomor telepon, kemudian akan verifikasi si kode OTP-nya yang dikirimin ke nomor telepon itu ya. Nah, jadi kita teman-teman buka source, masuk ke config routes ya. Jadi kita akan ubah nih defaultnya jadi ke halaman si login ya. Coba kita bikin dulu deh. Kita perlu ini juga, buka
karena kita akan ekspor si halaman loginnya nanti. Karena kaitannya sama akunnya, kita bikin di sini aja. Login.js. Oke, kita bikin pakai functional komponen aja ya. Oke, yang pakai ada stylenya deh. Oke, kita bikin gini aja dulu. Kita buat page-nya. Kita import. Kita bisa langsung gini teman-teman. Kita bisa langsung export ya. Export default as login ya tadi ya. Login from dari mana? Dari tadi kan kita punya masuk folder page, kemudian ke account, kemudian login. Nah, jadi kita nggak perlu export lagi di sini nih, karena kita udah langsung import dan export di sini. Oke, kita simpan. Nggak ada perubahan masih. Oke, jadi kita akan lakukan sesuatu di sini di halaman rows-nya. Pertama kita harus import dulu nih. Import asik ya. Yeah. Tadi namanya login. Oke, siap. Loginnya udah kita import di halaman login, kita nggak ada headernya. Berarti kita buat false. Ini jenenge namanya login juga. Ini juga login. Oke, kita sudah punya halaman login. Cuman gimana caranya buat mengubah defaultnya? Jadi kita atur defaultnya itu untuk screennya ini namanya initial route name sama dengan login. Udah, itu aja, simple. Jadi kita set nih di start navigasi ini si route yang pertamanya itu apa? Kita set jadi login. Nah, berubah nih. Kok press me ya? Perasaan tadi nggak ada tulisan apa-apa. Oh, ini komponennya. Komponennya kita ubah jadi login juga. Oke. Misalkan kita tambahin dulu ya. Ini halaman login. Nah, sip. Oke, udah ya. Oke, kita udah berhasil bikin page-nya. Ini tinggal kita sesuaiin dengan kebutuhan kita. Oke, ini nggak akan gini ya. Kita buat yang namanya view dengan style. Kita bikin style dulu ya. Kita tampung dulu style di sini. Kita bikin flex-nya jadi 1 biar full. Flex 1. Kemudian kita atur lagi untuk background-nya. Background color-nya kan warna hijau gimana gitu kan. Kodenya 09A B54. Dah, gini aja coba ya. Kita simpan. Nah, sip. Hijau gini kan dia kan. Terus kita perlu status bar. Biar ini ikut hijau juga nih. Oke. Status barnya kita import dulu. Oke, status bar kita import. Kita atur background color-nya. Jadi warna hijaunya ini agak beda. Atau kita samain aja dulu ya. Nah, jadi hijau gini. Kemudian kita buat ada yang namanya teks. Kita bungkus dulu. Di sini ada teks, gitu ya. Di sini garap ya. Ini kita kasih style. Stylenya di sini aja ya, inline dulu. Kita kasih font size-nya agak gede. Coba kita kasih 50 ya. Kemudian color-nya kita bikin white karena kita punya background-nya udah hijau. Ini hijau-hijau kebo bukan ya? Bukan lah ya. Oke. Sip, kita butuh margin
biar dia agak ke atas. Margin topnya kita buat jadi let's say 20 aja. Ya, cukup segitu kayak. Kemudian nah di sini biar nggak terlalu mepet di pembungkusnya ini, kita bikin style lagi. Kita bikin margin kiri kanannya ya, margin horizontal. Kita bikin 18 deh. Nah, sip, udah, gitu aja dulu. Oke, kita lanjut. Kita butuh teks lagi. Jadi kayak gini, kita bikin welcome. Di sini fontnya kita agak kecilin, setengahnya aja. Margin topnya jangan 20 nih. Kita bikin 70 misalkan. Atau 80 ya. Sip, segini. Oke. Pertama ini nama aplikasinya Garap. Ya, kemudian welcome. Kemudian ini kita nggak perlu margin topnya. Atau kita kasih 5 deh ya. Ini nggak segini juga ukurannya. Ini kita lebih kecil. Coba kita 15. Oke. Di sini bunyinya itu enter your mobile. Ini kita wrap dulu ya. Shortcutnya apa sih? Ini. Enter your mobile number to continue. Oke. Nah, kan kayak gini dia desainnya. Kemudian kita buat lagi, kita buat text input, tapi kita bungkus dengan view dulu nih. Sini isinya text input. Oke. Kita importnya yang dari React Native ya. Oke, gini. Nah, di sini kita style, kita kasih lebarnya, kita tulis style dulu. Kita bikin lebarnya jadi coba 300 ya. Kemudian tingginya kita bikin jadi 53. Oke. Coba. Oh, belum muncul apa-apa, kita kasih background color. Kita bikin background colornya jadi putih biar nampak sedikit. Nah, sip. Kemudian biar nggak terlalu mepet, kita tambahin juga margin di sini. Sebut saja 15 misalkan ya. Oke. Ketinggian 10 aja. Nah, segini. Oke. Nah, di sini kita biar bisa ketik-ketik di sini. Si text inputnya kita kasih style. Oke, kita kasih style. Kita bikin font size-nya jadi agak gede nih. Kita bikin jadi 25 deh. Oke, kita simpan. Coba kita klik sini. Nah. Oke. Biar tahu itu kalau bisa diisi, kita kasih placeholder. Placeholdernya 8765431. Oke. Sip. Nah, oke. Ini ya. Oke, ini untuk input nomor teleponnya sudah cukup. Nah, kemudian kita di sini ada footernya ya. Sini ada footernya. Jadi kita buat, atau kita kasih ini dulu ya. Si text input itu kan dia mesti punya yang namanya on. Jadi on change text ya. Om. Halo Om. On maksudnya. On change text. Jadi saat textnya ada pergantian, kita mau ngapain? Kita misalkan 0 dulu ya. Nah, di sini misalkan
karena di sini angka, kita bikin inputnya cuman angka. Jadi namanya propsnya keyboard type. Type-nya jadi apa? Number pad. Oke. Coba kita simpan. Nah, jadi angka semua ya. Oke, jadi gini. Oke, nanti baru ini kita kasih eventnya. Biasanya ini on change tab kita harus bikin props juga nanti. Bukan props maksudnya. Jadi bukan props ya, jadi kita perlu state nanti. Karena saat ada perubahan ini kita akan ubah state-nya nih. Sesuai dengan yang diketik. Gitu. Kan nanti kalau di handphone kan gini ya. Set. Nah, mantap. Oke. Oke, selanjutnya kita butuh lagi untuk di bagian footernya. Kita di sini butuh, kita pakai touchable ini, ripple ya. Touchable ripple dari React Native Paper. Kita kan kalau udah pakai material bottom tab itu kita udah bisa pakai yang React Native Paper nih, otomatis kepanggil kan ya, teman-teman ya. Touchable ripple, jadi biar saat diklik itu ada efek ripple-nya. Kita bikin tag di sini. Nah, di sini kan kalau pada saat ininya belum valid, di sini munculnya login berdasarkan apa istilahnya username gitu ya. Di sini isinya or continue apa namanya with a social media gitu namanya ya. Nah, tapi kan kita nggak di sini posisinya nih. Kita mau taruh di bawah ya. Nah, di sini berarti kita jangan taruh di dalam sini, teman-teman ya. Biar dia ke bawah, kita perlu di sini bikin flex lagi nih. Flexnya jadi 1, biar kedorong ke paling bawah. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kita styling dulu. Text style sama dengan ini. Video ini bakal agak lama, jadi teman-teman mau sambil ngopi nggak apa-apa, mau sambil makan nggak apa-apa. Tapi ini puasa ya. Jadi pada saat video ini dibuat, ini lagi bulan Ramadan yang penuh berkah. Kalau untuk yang teman-teman muslim lagi puasa, tahan-tahan godaannya ya. Nih buat gua agak kering juga tenggorokan nih ngomong. Jadi kita bikin style. Aduh, kesana kemari. Kita bikin fontnya, warnanya jadi font size-nya dulu kita atur. Kita bikin jadi 15 misalkan. Color jadi putih. Oke. Coba. Guys. Ini kita perlu petik. Oke, udah putih. Kemudian ini kita perlu kasih style juga di bagian sininya. Style. Kita kasih biar ke tengah, align itemsnya. Kita bikin jadi center. Oke, sip. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya buat wrapper sosial medianya nih. Kita buat dulu view. Kita kasih style. Oke. Di sini kita butuh yang namanya height. Kita atur si wrappernya jadi misal tingginya 90 ya. Kemudian background colornya kita bikin jadi putih aja. Nah, kayak gini kan ya. Sini terus kita tambahin tombol Facebook sama Google. Ini biar nggak terlalu mepet, kita kasih margin bottomnya
kita bikin jadi 15 saja. Oke, sip. Nah, ini juga nanti jadi sebagai tombol action kita ya. Ini udah bisa diklik nih. Oh, ini belum bisa diklik. Kenapa belum bisa diklik? Karena kita perlu eventnya dulu. On press. Jadi kalau si touchable ripple itu kalau nggak ada on pressnya, dia nggak mau jalan si ripple-nya. Misalkan kita 0 dulu ya. 0. Nah, jadi ada efeknya tuh. Efek dikliknya gitu ya, di pressnya. Oke. Udah ini. Udah bikin jadi putih. Kemudian karena ini kita punya kiri kanan, kita bikin flex. Directionnya jadi row. Oke. Row. Kemudian biar ada jarak, kita kasih jadi justify content ya. Jadi space around aja ya, biar ada jarak di setiap komponennya gitu. Kemudian kita pakai touchable ripple lagi aja. Oke. Di sini kita kasih teks Facebook. Oke. Di sini kita bikin style lagi. Ini warnanya kita bikin jadi di sini warnanya putih ya. Base color kita colornya white. Oke. Nah, di sininya kita style lagi si Facebook itu warna biru. Background colornya kita bikin jadi gue udah dapet biru-birunya kurang lebih 2166 B0. Oke, coba ya. Nah, ini tombolnya kayak gini. Kita perlu atur lagi. Namanya width. Pelan-pelan aja ya. Width-nya kita atur jadi 110. Misalkan height-nya kita bikin jadi 50 misalkan. Kita simpan. Oke. Kemudian kita bikin biar ke tengah tulisannya justify content-nya kita bikin jadi center. Oke. Di sini text align bikin jadi center juga. Nah, sip ya. Oke. Ini kita bikin kayak ada shadow-nya, kita bikin elevation aja. Elevation-nya kita bikin 4 deh. Biar ada efek-efek kayak bayangannya. Nah, kan ada kan. Oke, terus kita perlu lagi yang namanya ini kita format dokumen dulu biar rapi. Biar di tengah ini ya. Align itemsnya center. Nah, sip. Oke. Kita nggak cuma punya satu tombol sosial medianya di sini. Kita ada yang dari Google White. Di sini berarti warnanya gray misalkan ya. Teksnya Google. Nah, sip. Oke. Ini ya, mantap ya. Mantap nih. Oke, nah di sini kita yang perlu kita lakuin adalah ini kan pada saat diklik nih dia kedorong ke atas ya. Jadi kita mau buat pada saat si kursornya ini fokus di sini, ininya hilang, gitu ya. Kita mau nggak munculin dia nih. Jadi kita perlu
di sini yang namanya display-nya display. Di sini kan flex ya, defaultnya flex gitu ya. Flexnya kita tutup ya, benar flex ini. Nah, jadi saat diklik itu nanti kita displaynya jadi buat mana tadi? Oke, jadi ini none. Nah, jadi pada saat diklik nanti ini. Nah, kita siasatinnya kita perlu pakai yang namanya stat di sini. Oke. Di sini kita pakai stat ya, kita pakai hook di sini karena kita fungsional komponen. Kita use stat, kita pakai hook yang namanya use stat. Oke, di sini kita buat konstanta misalkan namanya display sosmed lah ya. Display. Jadi gini ya. Display sosmed. Ini nama state-nya, kemudian kita function untuk update state-nya set display sosmed. Oke. Kemudian use state. Ini default-nya kita jadi flex ya. Oke, gini. Nah, kemudian si state ini kita pakai deh di bawah nih. Mana nih? Jadi ini kita ganti dengan ini, display sosmed. Oke, dinampilkan nih, dapat berarti. Jadi saat kita fokus di sini text inputnya on fokus, kita ubah si state-nya. Set display sosmed-nya jadi gini. Oke. Coba ya. Kita klik. Nah, hilang. Sip, mantap. Harusnya pada saat ini, saat blur ini kita tampilin lagi ya. Jadi kita ini copy aja. Ini jangan on focus tapi on blur. Jadi eventnya on blur, ini kan off focus. Saat fokusnya hilang, kita balikin lagi jadi flex. Gitu aja, simple. Kita simpan, udah. Coba kita oke, nampil lagi. Hilang. Nampil lagi. Sip, mantap. Keren ya. Kita udah berhasil buat desainnya untuk si OTP. Sekarang kita ubah buat state untuk si nomor teleponnya. Oke. Berarti kita buat lagi di sini untuk nomor HP gitu aja ya. Jadi set no HP functionnya, kemudian use state masih sama, ini nomor HP-nya kita kosongin dulu. Jadi on change text kita akan punya kayak gini. Di sini kita belum punya value-nya nih. Ini kita balikin dulu ya. Sebenarnya kalau dari tadi kita punya value nih. Value sama dengan berarti apa tadi value-nya? No HP ya. No HP. Kita punya value nih, kita nggak bisa ketik nih. Nah, karena value-nya pada saat on change text ini, dia tetap ngambil nilainya itu ya, value-nya kan 0 tadi kan, di state ini kan, bukan 0 ya, kosong gini kan. Jadi nggak bisa kita isi. Makanya kita perlu on change text. Jadi saat ada pergantian di sini, di text input atau teksnya sedang kita ketik gitu lah istilahnya, apalah istilahnya yang enak gitu. Di sini kita ubah state-nya sesuai dengan yang
kita ketik nih, si user ketik istilahnya ya. Oke, di sini kita perlu masukin no HP. Jadi saat diketik kita mau ngapain nih? Ya kita set aja. Set no HP-nya jadi apa? Jadi no HP. Gini. Coba ya. Tadi kan nggak bisa kita ketik, coba sekarang udah bisa belum? Nah, udah bisa. Jadi state-nya kita update nih. Saat ada perubahan, state si no HP-nya kita ubah. Gitu. Oke. Kemudian ini kita perlu lakuin hal yang dinamis ya. Jadi saat hurufnya ini sudah 9 sampai 12 digit, ini kita bikin actionnya jadi bisa ada actionnya nih, gitu ya. Dan tulisannya ini kita buat jadi continue, gitu ya. Jadi ini agak-agak ini ya, agak-agak asik gitu kalau aku bilang. Jadi di sini kita lakuinnya di dalam onChange text. Jadi biar kita bisa pakai beberapa baris, kita pakai gini aja. Oke. Oke, jadi saat ada onChange text, ini kita buat kondisi. Kalau if, nah ini teksnya juga kita pakai dari state juga deh. Kita buat dulu state-nya. Namanya action button aja ya. Kita bikin nama action button ya. Set action button sama dengan use state. Nah, use state defaultnya kan ini ya, or continue, ini kita ganti. Mana tadi? Oke, ini cut aja, ini jadi pakai action button. Oke. Ini defaultnya ini. Coba kita simpan. Ada error di line 22. Oh, ini kita belum ya. Coba kita remark dulu. Oke. Nah, udah dapat dari sini. Coba kita tambahin titik-titik, berubah nggak? Nah, sip. Nah, jadi ini saat nomornya sudah sesuai dengan kriteria, dan kita mau ceknya gini. Kalau si nomor HP dot length lebih besar dari 9, aja gitu ya. Satu dulu kondisinya, nanti ada beberapa kondisi nih. Kita harus cek juga dia harus masukinnya nomor gitu kan. Kita perlu cek itu. Oke. Mungkin untuk ini gue lanjut di video selanjutnya aja. Biar nggak terlalu panjang dan enak ya. Kita pecah aja, nanti kita untuk di video selanjutnya kita atur untuk ini nih, biar teman-teman penasaran. Nanti kita lanjutin di sini. Jadi kita di sini perlu kita cek ini yang dia masukin angka atau bukan. Kemudian length-nya nih harus antara 9 sampai 13 ya, karena nomor telepon itu. Jadi kan kalau di depannya ini Indonesia 62, jadi nanti otomatis di sini tinggal nomornya 8, di sini kode negara 62 istilahnya, ini nggak usah kita tampilin. Atau boleh nanti next video di sini kita defaultnya ini 62, jadi nanti si user tahu dia tinggal masukin nomor selanjutnya gitu ya. Sini perlu kita validasi kan, nggak boleh kosong dan harus angka nih, dan harus antara 9 sampai 13 gitu ya. Nah, ini kalau udah terpenuhi kondisinya, di sini kita ubah jadi bisa ada actionnya gitu. Di sini teksnya juga kita ubah nih.
Kayak gitu. Oke teman-teman, gue rasa video kali ini sampai sini dulu biar nggak terlalu panjang. Gue pamit diri. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Tungguin aja. Sekali lagi terima kasih.